Oke, kali ini saya akan berbagi eh, mereview program toko yang fiturnya sangat lengkap. Tampilannya seperti ini. Di sini ada menu DC Spinner. Ini untuk ketika kita punya banyak database dan beda lokasi di cabang, itu kita bisa pakai ini, fitur ini. Terus master, di sini ada daftar item, satuan, jenis, merek, e-money. E-money ini fungsinya ketika ada pembayaran masuk di kasir dan pembayarannya tidak tunai, itu ya, kita bisa menggunakan fitur ini. Misalnya EDC itu kita bisa buatkan akun sendiri untuk akun perkiraannya di neraca ya. Terus ada supplier, ada pelanggan, ada split item. Jadi suatu misal ini di daftar item. Terus untuk item baru kita bisa membuatnya seperti ini ya, tampilan form untuk membuat master item. Di sini kita bisa multi satuan, misalnya satuan 12, isinya 12, barcode-nya pakai yang barcode luar, dan harga beli isi 12, itu bisa. Lanjut, ada satuan, jadi contohnya seperti ini, jenis, merek, e-money, supplier, pelanggan, split item. Ini untuk membagi ketika kita tadinya menginput dalam satuan 12, dalam satuan losin misalnya, itu kita akan pecah menjadi satuan satu-satu, itu kita bisa memakai ini, split item. Terus ada transaksi, daftar pesan pembelian, daftar pembelian baru, daftar item transfer untuk transfer item ke gudang lain, ada daftar pesanan penjualan, daftar penjualan baru, stock of name. Stock of name ini fungsinya untuk menyesuaikan stok ketika mungkin hilang atau seperti itu. Terus ada keuangan, di sini ada daftar akun perkiraan, ada jurnal, ada setting akun. Untuk laporan, ada laporan barang per gudang, terus ada order pembelian, ada laporan aset per supplier, ada laporan custom, label harga, ini untuk yang dipasang di rak, ada laporan laba kotor penjualan detail, buku besar, laba rugi, neraca. Terus untuk promo ada tembus murah, ada potongan harga, ada tebus murah merek. Tebus murah merek ini untuk pembelian barang merek tertentu dengan nominal minimal tertentu akan berkesempatan mendapatkan barang tertentu dengan harga yang kita tentukan. Terus saya coba untuk masuk di transaksi pembelian ya. Klik transaksi, daftar pembelian. Di sini ada pembelian yang sudah di entry sebelumnya ini. Terus di sini yang sangat membantu kita dalam menginput pembelian yang ada PPN-nya, itu di form transaksi pembeliannya nanti ada yang namanya kolom DPP. Saya contohkan untuk Unilever, biasanya kan ada
PPN yang setelah total keseluruhan itu ada PPN-nya, dan jika diinput sesuai harga yang ada di item-item itu nanti totalnya kan tidak sama. Jadi untuk saya contohkan ini, di sini ada DPP, ini yang sesuai di nota. Jadi 64.000, 34.500, 26.846 ini sesuai di nota. Jadi kita menyocokkannya itu mudah. Lalu yang di sini ini adalah setelah kita tambah PPN. Jadi harga beli bersih untuk kita menentukan harga jualnya. Satu misal saya edit ya ini. Jadi di sini ada 70.000, ini adalah gross total ya, subtotal. Terus 23.600 ini adalah harga satuannya. Ini adalah jumlahnya. Jadi 3 dikali harga satuannya itu sama dengan ini. Lalu sebelum PPN ini. Jadi ini kita bisa langsung mengisi di nota, itu otomatis menghitung. Jadi ini fungsinya juga seperti kalkulator. Misalnya ini 60.000, berarti harga satuannya 20.000 karena jumlahnya 3. 60.000 bagi 3 20.000. Atau kita masukkan sebelum PPN itu 60.000, maka setelah PPN di sini 66.000, harga satuannya 22.000. Jadi ini sangat membantu sekali ketika kita mengentry faktur yang di itemnya itu harganya belum termasuk PPN. Kalau kita klik ubah, jadi seperti ini. Ini salah satu keunggulan dari program kasir ini, yang di program-program lain itu jarang yang ada. Lalu saya akan mencontohkan ketika mau mencetak label yang dipasang di rak. Jadi klik cetak semua untuk semua barang, lalu klik yes, klik OK. Jadi ini bisa kita cetak. Kita klik proses, kita tunggu sebentar untuk prosesnya. Proses selesai, label bisa dicetak. Kita klik print. Jadi muncul harga-harga yang akan kita tempel pada rak. Ini bisa di print menggunakan printer biasa, nanti dipotong-potong sesuai garis yang di sini. Juga kita bisa mendesain. Kita bisa mendesain ini, misalnya harga ini dibuat besar, terus harga 2 misalnya kita hapus, terus ini nama toko kita ubah, kita desain sesuai ukuran yang kita inginkan, itu kita bisa lakukan. Terus ini kita hapus semua, kita tutup. Kita juga bisa mencetak harga-harga yang berubah. Jadi cuma harga yang berubah. Untuk menunya ini cetak untuk harga yang berubah. Jadi dalam satu faktur tadi untuk harga yang berubah itu berapa, itu kita bisa cetak, dan prosesnya sama seperti tadi. Kita proses, kita print.
Lalu ada menu transaksi penjualan, ada daftar penjualan. Di sini kita bisa tambahkan penjualan. Jadi di sini tampilannya seperti ini. Ini ada notif stock aging. Ini adalah fitur untuk melihat barang-barang yang sudah berumur 90 hari dan itu belum laku. Jadi kita bisa analisa kenapa barang-barang itu belum laku, apa nanti kita akan retur, apa akan kita promo, itu ada di sini. Notif stock aging. Jadi misalnya di sini ada madu TJ super 250 gram, ini dalam 90 hari terakhir tidak ada penjualan. Terus ada madu TJ kurma, ada hot cream. Jadi penyebab barang-barang ini tidak laku itu ada beberapa ya. Ada satu, di sini ada keterangan barang tidak terdisplay. Jadi barang itu tidak ditata dengan baik, atau mungkin masih di gudang. Jadi pelanggan tidak tahu kalau barang itu ada. Jadi solusinya perbaiki pendisplayan. Atau barang hilang, barangnya sudah di display tapi barangnya hilang atau salah dalam melakukan transaksi. Jadi yang perlu diperhatikan itu harus teliti dalam melakukan transaksi pembelian maupun penjualan. Jadi solusinya kalau sudah seperti ini gimana? Solusinya lakukan stock opnam. Ketiga, barang kurang diminati. Jadi solusinya lakukan penawaran kepada pelanggan atau kita turunkan harganya, kita promo dan lain sebagainya. Dan yang keempat, barang tidak sesuai dengan permintaan pasar, atau memang barang itu tidak dibutuhkan dan kita tidak perlu menjual karena serapannya di lingkungan atau di dekat toko kita itu tidak baik. Jadi solusinya gimana? Retur ke supplier dan tukar dengan barang yang laku. Ini ada notifikasinya. Jadi barang-barangnya apa itu bisa kita akan bisa untuk dibagaimanakan nanti distrategikan bagaimana agar barang ini laku dan tidak membebani kas kita. Jadi kas kita hanya untuk membeli barang-barang yang laku, jadi tidak terbebani barang-barang yang dead atau over. Di menu ini, di tampilan penjualan ini ada nomor transaksi, pelanggan. Saya contohkan untuk pelanggan. Di sini ada pelanggan umum. Ini harga-harga level 1. Misalnya alami pacitan. Misalnya harganya 7.000, ini untuk level 1 atau ecer. Kita juga bisa level 2, itu grosir. Alami pacitan kita bisa 6.600. Kalau ada potongannya seperti ini, maka muncul diskonnya, muncul ketika di print nanti akan muncul hemat di nota itu. Jadi pelanggan akan menarik melihat itu. Satu misal saya contohkan yang ada hematnya ya. Jadi seperti ini tampilan untuk struknya. Jadi ini harga setelah potongan. Kalau harga normalnya tidak dimunculkan ya, tapi hematnya muncul.
karena ini harga normalnya 12.600, terus dijual ke pelanggan tertentu atau member tertentu itu 12.400, jadi hemat 2000. Total hematnya di sini. Harga normal ada ini, total harga normal 186.700, tapi di nota cukup membayar 179.800 sekian. Jadi total hematnya 6.800. Jadi pelanggan akan melihat seperti ini struk yang di bawah yang diserahkan ke pelanggan. Kalau untuk yang tidak ada hematnya, terus saya contohkan seperti ini. Jadi di sini tidak ada hematnya ya. Terus dalam penjualan ataupun pembelian itu yang tidak ada dalam program-program kasir yang lain, ketika kita mencari barang secara manual itu, kalau di program lain itu kan harus mengetik urut sesuai nama yang diinputkan. Tapi di sini itu kita bisa acak, misalnya namanya SGM 1 plus madu, SGM 1 plus madu ini saya cari dengan sesuai urutan SGM 1 plus madu. Tapi bisa juga diacak, misalnya madu SGM 400. Jadi yang ada kata madunya, yang ada kata SGM nya dan 400 gram itu akan muncul. Jadi sangat mudah. Untuk pembayarannya itu bisa kredit maksudnya piutang, kita akan mempunyai piutang, sama melalui e-money. E-money ini bisa saja mencatat transaksi-transaksi seperti pembayaran lewat EDC dan lain-lain, atau pembayaran lewat Kris atau Shopify, Brimo dan lain-lain. Nanti jumlahnya itu akan masuk di rekapan, itu tercatat sebagai e-money. Suatu misal akan saya contohkan lagi transaksi yang menggunakan e-money ya. Misalnya EDC BNB. Di sini dalam rekapan kasirnya akan otomatis. Jadi seperti ini, ada pembayaran yang lewat e-money sebesar 39.000, penjualan cash 41.000. Jadi nanti kasir akan mudah. Jadi yang disetor itu yang tunai ya, 41.000 disetorkan ke admin atau ke bagian keuangan. Terus ada fitur-fitur yang lain, ini mungkin akan dijelaskan di lain kesempatan. Seperti itu untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Akhirnya